Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan episode pasca Perang Badar. Kalau kemarin pasca Perang Badar yang terjadi di medan pertempuran. Sekarang pasca Perang Badar yang terjadi di mana? Yang terjadi di Mekah dan Madinah. Apa yang terjadi pada mereka-mereka yang menanti berita datangnya kemenangan bagi kaum muslimin dan berita kekalahannya kafir Quraisy, itu apa yang terjadi? Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri memulai dari penduduk Mekah terlebih dahulu. Apa yang terjadi pada penduduk Mekah setelah pertempuran Badar ini? Berita yang sampai kepada mereka bagaimana? Kemudian keadaan kaumnya pada saat itu bagaimana? Maka dikisahkan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, farral musyrikuna min sahati Badr fi suratin ghairi munazzamatin. Orang-orang musyrik itu kabur dari medan pertempuran Badar itu. Sahah itu lapangan yang luas gitu. Sementara Badar itu sendiri lembah gitu. Dia kabur dari medan pertempuran Badar fi suratin ghairi munazzamah, dalam keadaan yang tidak teratur. Pencar-pencar sana kemari gitu. Taba'tharu fil widyan wasyi'ab. Mereka berpecah-pecah, berpencar-pencar menuju lembah-lembah dan celah-celah pegunungan yang ada. Wattajahu sawba Makkah mad'urin. Mereka menuju arah Mekah dalam keadaan yang takut, mad'ur. La yadruna kaifa yadkhulunaha khajila. Mereka enggak tahu bagaimana nanti harus masuk Mekah dalam keadaan yang malu akibat kekalahannya. Mereka dulu berangkat dengan sombongnya. Udah pede banget gitu. Bisa meluluh lantahkan kaum muslimin, mendengar jumlahnya 300-an, ayo bawa 1000. Mereka menyangka dengan banyaknya jumlah 1000 itu akan mengalahkan 300. Yang mana 300 ini dalam jumlah yang sedikit mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga ini yang terjadi, mereka pulang dengan penuh rasa malu, khajil. Dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq di dalam sirahnya. Kemudian dikutip oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini. Wa kana awwalu man qadima bimasabi Quraisyin atau bimusabi Quraisy. Masab itu berarti musibah. Musab apa yang ditimpakan kepada orang-orang Quraisy. Yang pertama kali datang dengan membawa berita musibah yang dialami oleh orang-orang Quraisy adalah namanya Al-Haisuman Ibn Abdullah Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Faqalu ma wara'ak. Maka orang-orang Mekah menanyakan kepada mereka, apa yang terjadi di belakang Anda? Qala qutila Utbah ibnu Rabi'ah wa Syaibah ibnu Rabi'ah wa Abul Hakam ibnu Hisham wa Umayyah ibnu Khalaf. Sudah terbunuh Utbah, sudah terbunuh Syaibah, ini petinggi-petinggi Quraisy. Abul Hakam yaitu Abu Jahal, Abul Hakam ibnu Hisham, Umayyah ibnu Khalaf, tuannya Bilal kemarin yang sudah kita baca ceritanya, terbunuh. Disebutin satu persatu. Fi rijalin minaz zu'ama'i sammahum. Orang-orang petinggi-petinggi Quraisy disebutin satu-satu. Falamma akhadha ya'uddu asyrafa Quraisyin qala Safwan ibnu Umayyah. Sementara Al-Haisuman ini menyebutkan satu persatu petinggi-petinggi Quraisy yang gugur, yang tewas di medan perang, Safwan ibn Umayyah yang mendengar itu sedang duduk. Safwan bin Umayyah anaknya siapa? Anaknya Umayyah bin Khalaf. Adik dari Ali bin Umayyah bin Khalaf. Ali yang kemarin dibunuh. Yang kisah wafatnya Umayyah bin Khalaf sudah kita baca kemarin.
Kan terbunuh bersama dengan putranya yang lebih tua yaitu Ali bin Umayyah bin Khalaf. Nah, Safwan karena masih lebih muda jadi tidak ikut. Dia tidak ikut bertempur. Nanti Safwan bin Umayyah ini masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Safwan bin Umayyah pada saat itu sedang duduk fil hijr, di Hijr Ismail. Duduk di Hijr Ismail. Kata Safwan apa? Wallahi in ya'qil hadza fas'aluhu anni. Demi Allah kalau orang ini memang orang berakal, tolong tanyakan kepadanya. Dia sampaikan kepada orang-orang Mekah, tolong tanyakan kepadanya. Safwan bin Umayyah gimana? Kalau nanti disebut disindir dengan Safwan bin Umayyah, mesti dia akan menyebutkan bagaimana terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, ayahnya. Tadi baru nyebutin terbunuhnya 1, 2, 3, 4 secara global kan. Nah, Safwan ingin mendengar bagaimana terbunuhnya ayahnya secara detail. Akhirnya apa? Safwan memberi isyarat kepada penduduk Mekah, tolong tanyakan. Sebutin aja namaku gitu loh. Mesti dia nanti akan ngomong. Maka disebutin, qalu ma fa'ala Safwan ibn Umayyah. Kalau Safwan gimana sih? Nah, maka Al-Haisuman tadi mengatakan, nah ini lagi duduk. Ha huwadha, ini lagi duduk di sini. Ha huwadha jalisun fil hijr wa qad wallahi demi Allah kata Haisuman. Ra'aitu abahu wa akhahu hina qutila. Aku sudah melihat bagaimana ayahnya dan saudaranya pada saat itu ketika keduanya itu terbunuh. Nah, ini yang pertama kali menyampaikan berita tentang apa? Tentang kekalahannya Quraisy di Mekah yang bernama Al-Haisuman ibn Abdullah dari Bani Khuza'ah. Bukan dari Quraisy. Kisah yang lain, kisah ini riwayatnya dibawakan oleh di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, kemudian Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, yang diriwayatkan dari Maula Rasulillah atau budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Rafi'. Wa qala Abu Rafi' Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ghulaman lil Abbas. Aku adalah budaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya di sini budaknya Abbas, budaknya Rasulullah, budaknya keluarganya Rasulullah. Artinya budaknya keluarga Bani Hashim. Wa kana al-Islamu qad dakhalana ahlal baiti. Beliau mengisahkan bahwasanya Islam itu sudah masuk ke dalam rumah kami, ke dalam keluarga kami. Fa aslamal Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib itu sudah masuk Islam. Wa aslamat Ummul Fadl sudah masuk Islam juga, istrinya Abbas bin Abdul Muttalib. Kunyahnya Ummul Fadl karena anak tertuanya nanti Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ketampanan di wajahnya. Beliau ini nanti yang di haji, pada peristiwa Haji Wada bertatapan wajah dengan wanita gadis dari Juhaniyah yang saling memandang. Kemudian Rasulullah palingkan kepalanya. Lawa unuqa Fadl ibn Abbas. Rasulullah palingkan wajahnya, kata Nabi, inni ra'aitu syabban wa syabbatan. Aku melihat ada pemuda dan pemudi. Fa khasyitu alaihim asyaitan. Aku khawatir ada setan nanti antara keduanya itu, makanya dipalingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Fadl ibn Abbas. Nah, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sudah masuk Islam. Nah, Abbas di sini kan ikut bertempur di perang Badar, tapi di pihak Quraisy kemarin kan. Bani Hashim itu dipaksa untuk ikut. Innahum kharaju mukrahin, kata Nabi. Mereka itu keluar dalam keadaan dipaksa. Oleh karena itu nanti kalau ketemu ini jangan dibunuh tapi tangkap tawan. Nah, Abbas berarti nggak ada di Mekah. Wa aslamat Ummul Fadl wa aslamtu. Aku juga masuk Islam, kata Abu Rafi'. Wa kana al-Abbas yaktumu islamahu. Abbas itu menyembunyikan keislamannya. Oleh karena itu dipaksa tadi kan. Karena dilihat zahirnya oleh orang-orang kafir Quraisy, Abbas ini masih
berada di atas agama nenek moyang gitu loh. Padahal beliau sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Wa kana Abu Lahab qad takhallafa an Badrin. Pada saat itu Abu Lahab tidak ikut serta dalam pertempuran Badr. Takhallafa, berada di belakang. Takhallafa itu artinya berada di belakang, enggak ikut serta gitu loh. Absen dari pertempuran Badr. Falamma ja'ahul khabar kabatahullahu wa akhzahu. Ketika berita kekalahan Quraisy itu datang kepada Abu Lahab, kabatahullah, kabata yakbut. Kabata itu idlal, dihinakan. Allah Subhanahu wa taala menghinakan dirinya. Wa akhzahu, akhza itu juga menghinakan. Merendahkan, menghinakan. Wa wajadna fi anfusina quwwatan wa izzan. Sebaliknya bagi kami yang sudah masuk Islam, yang masih menyembunyikan keislaman kami tadi gitu kan. Kami mendapati ada kekuatan baru gitu loh. Dengan kemenangan kaum muslimin di Badar ini ada kekuatan baru yang kami rasakan. Fi anfusina, di dalam diri kami, wa izzan, dan kemuliaan yang baru. Wa kuntu rajulan dha'ifan. Aku pada saat itu adalah seorang yang lemah. Ini budak masih kecil, lemah. A'malul aqdah, kerjaanku bikin gelas. Jadi bikin gelas nanti dijual oleh Abbas bin Abdul Muthalib untuk menjadi apa? Mata pencaharian keluarga tersebut. Anhituha fi hujrati Zamzam. Aku memahatnya dari batu-batu itu, aku pahat hingga jadi gelas. Tempatku fi hujrati Zamzam, ada satu tenda di samping sumur Zamzam yang didirikan sebagai tempat aku melakukan kerajinan itu. Kerajinan untuk membuat apa? Membuat gelas dari batu yang dikerik, dipahat-pahat seperti itu. Fa wallahi inni la jalisun fiha anhitu aqdahi. Maka demi Allah ketika aku sedang duduk di dalam hujrah, dalam tenda itu, dan aku sedang mengerjakan pekerjaanku untuk membuat gelas gitu. Wa indi Ummul Fadl jalisah, bersama denganku ada tuanku yaitu Ummul Fadl. Kalau perempuan puan ya. Kalau laki-laki itu tuan. Ini bahasa Melayu. Tuan dan puan. Nah, ada puanku di situ. Siapa? Ummul Fadl, istrinya Abbas bin Abdul Muttalib. Wa qad sarrana ma ja'ana minal khabar, dan khabar tersebut telah membuat kami bergembira. Sarrana, sarra yasurru, telah membuat kami gembira dengan khabar tersebut. Id aqbala Abu Lahab yajurru rijlaihi bi syarrin. Pada saat kami gembira mendapatkan khabar itu, tahu-tahu datang Abu Lahab dengan keburukannya, dia menyeret kakinya. Hatta jalasa ala tunubil hujrah. Sampai beliau itu duduk di salah satu sudut tenda tersebut. Tenda kami, yang kami itu lagi bikin gelas. Fakana dhahruhu ila dhahri. Punggungnya dia berhadapan dengan punggungku. Jadi ini ada kain siter, kain tendanya itu. Abu Rafi menghadap ke sana, nanti Abu Lahab menghadap ke sana. Jadi punggungnya itu saling berhadapan, tapi dipisah oleh apa? Dipisah oleh kain tendanya itu. Fakana dhahruhu ila dhahri fa bainama huwa jalisun in qala an-nasu. Ketika Abu Lahab ini sedang duduk, orang-orang mengatakan hadza Abu Sufyan ibnul Harith ibni Abdul Muttalib qad qadim. Ini ada Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan bin Harb lah ya. Ini Abu Sufyan bin Haris dari Bani Haris bin Abdul Muttalib, masih satu keluarga Bani Hashim. Qad qadima. Baru datang ini. Faqala lahu Abu Lahab, maka Abu Lahab tanya sama Abu Sufyan bin Harith ini.
Halumma ilayya, sini Anda. Fa indaka la'amril khabar. Sungguh kamu itu punya berita ini. Kamu ada berita ini tentang kejadian yang terjadi di Badr. Qala fajalasa ilaihi, maka duduklah siapa? Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib tadi duduk. Wan nasu qiyamun alaihi, sedang orang-orang itu berdiri mengelilinginya hendak mendengar khabar yang terjadi apa. Faqala ya bna akhi, wahai sepupuku. Ibnu akhi, anak dari saudaraku, ponaan berarti. Faqala bna akhi, wahai ponaanku gitu kan. Karena Abu Lahab saudaranya Haris gitu loh. Haris ini saudaranya Abu Lahab karena Abu Lahab anaknya Abdul Muttalib. Haris anaknya Abdul Muttalib. Haris punya anak namanya Abu Sufyan ini. Wahai ponaanku, tolong duduk sini. Akhbirni kaifa kana amrun nas. Tolong kabarkan kepadaku bagaimana kejadiannya yang terjadi pada orang-orang. Maka Abu Sufyan mengatakan apa? Ma huwa illa an laqinal qauma famanahnahum aktafana. Tidaklah kami mendapati suatu kaum kecuali kami ini menyerahkan bahu-bahu kami untuk dipotong-potong gitu. Kami menyerahkan gitu. Ngasih tanpa dikasih tanpa ada imbalan gitu loh. Jadi ketika kami berperang ini seakan-akan kami nggak bisa ngelawan mereka gitu loh. Berarti 300 ini jumlahnya sedikit, perangnya sungguh-sungguh. Kami yang 1000 ini hanya seakan-akan memberikan badan-badan kami itu untuk mereka tebas seenaknya mereka sendiri gitu loh. Kami nggak bisa ngelawan. Yaqtulunana kaifa sya'u. Mereka membunuh kami itu sebagaimana mereka yang mereka kehendaki. Wa ya'sirunana kaifa sya'u, dan mereka menawan kami atas kehendak mereka. Kalau mereka mau bunuh-bunuh, kalau mau tawan-tawan. Terserah mereka. Saking nggak bisa apa-apanya kami itu berbuat pada saat itu. Wa aimullah, demi Allah. Ma'adzalika malum tunnas, bersamaan demikian aku tidaklah mencela orang-orang kita gitu loh. Aku tidak mengatakan bahwasanya kita ini lembek, lemah, gak bisa berjuang. Apa sih yang menjadi sebab kok kita itu menyerahkan jasad-jasad kita itu kepada mereka untuk mereka perlakukan seenaknya, semau mereka. Sebabnya dikasih tahu di sini. Laqina rijalun bidun, ada kelompok-kelompok orang-orang yang mendatangi kita gitu. Putih bidun ala khailin balakin, di atas kuda yang warnanya itu warna balak. Balak ini balak bahasa Arab, bukan balak totol di kepala botak itu, bukan. Balak ini adalah warna antara hitam dengan putih, abu-abu. Jadi hitam yang enggak terlalu hitam tapi ada keputih-putihannya, agak putih gitu, yaitu abu-abu. Di atas kuda yang berwarna abu-abu, bainas sama'i wal ard, kudanya itu melayang di antara langit dan bumi. Wallahi ma tuliqu syai'an, demi Allah mereka tidak menyisakan sedikit pun. Wala yaqumu laha syai', dan orang-orang tidak bisa melawan barang sedikit pun kepada orang-orang yang datang ini. Kita nggak tahu siapa itu. Maka dengan segera mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Sufyan ini, Abu Rafi' dari dalam tenda tadi langsung diangkat kain pembatas tendanya itu diangkat, beliau keluar dengan mengatakan, apa kata Abu Rafi', farafa'tu tunubal hujrati biyadi thumma qultu tilka wallahil malaikah, demi Allah yang demikian itu adalah para malaikat. Kata siapa? Kata Abu Rafi'. Farafa'a Abu Lahab yadahu, marah Abu Lahab, diangkatnya tangannya itu. Tahu-tahu ada budak ada budak dianggapnya nyelonong. Dianggapnya Abu Lahab nyelonong pembicaraannya itu. Diangkatnya tangannya, fadaraba biha wajhi, dipukul wajahnya, bak. Darbatan syadidatan, dengan pukulan yang kuat.
Tadi kan Abu Rafi orang yang lemah, masih kecil lagi ya. Fasawartuhu, dia pukul, aku lawan. Dengan tenaganya yang lemah itu beliau lawan gitu loh. Pukul kuat, aku lawan. Ketika aku lawan, aku tangkis pukulannya itu. Fahtamalani, diangkatnya diriku. Diangkat buat apa? Fadaraba bil ard. Fadaraba bil ard. Aku dibanting di atas tanah. Thumma baraka alayya. Kemudian beliau menindihku. Barokah itu meletakkan lututnya itu harusnya di atas tanah, tapi ini lututnya diletakkan di atas dadanya itu. Beliau meletakkan lututnya di atas tubuhnya Abu Rafi yang lemah tadi, yadribuni, dipukul pak wa kuntu rajulan dha'ifan. Aku pada saat itu adalah orang yang lemah. Melihat disiksa, dianiaya begini Abu Rafi, Ummul Fadl yang ada di dalam tenda langsung bangkit. Faqamat Ummul Fadl langsung bangkit. Ila amudin, menuju ke salah satu tiang yang menyangga tendanya itu. Min umudil hujrah, dari diantara tiang yang menyangga tenda itu tadi. Fa'akhadathu, diambil satu, fadarabathu bihi darbatan, dipukulkan ke Abu Lahab. Ceter. Darbatan fa'alat fi ra'sihi syujjatan munkarah. Dengan pukulannya Ummul Fadl tadi, balok kayu yang dihantamkan ke kepalanya Abu Lahab menjadikan kepalanya itu bocor. Pecah, tersayat, mengalirkan darah. Setelah keluar darahnya itu, Ummul Fadl mengatakan, qalat istad'aftahu an ghaba anhu sayyiduhu. Kamu menjadikan dia bulan-bulanan, menjadikan dia lemah seperti ini, apakah gara-gara tuannya sedang absen, sedang tidak ada gini kamu berani menghajar dia? Tuannya siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Gara-gara tuannya nggak ada di sini kamu berani jadikan dia bulan-bulanan kayak gini ya. Faqama muwalliyan dzalila, maka Abu Lahab pergi dengan keadaan malu. Fawallahi, demi Allah, kata Abu Rafi', ma'asya illa sab'a layalin. Setelah kejadian itu enggak lama umurnya, lebih dari 7 hari. Enggak hidup lebih dari 7 hari sejak kejadian itu. Hatta ramahullahu bil adasah. Allah beri penyakit yang namanya penyakit adasah. Faqatalathu, yang penyakit itu menjadikan dia mati. Apa itu penyakit adasah? Dijelaskan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini, wahiya qurhatun. Jadi penyakit kulit yang menyebabkan kulitnya itu luka-luka, korengan. Tapi korengnya ini lain dari yang lain gitu loh. Tatasya'amu bihal Arab, yang orang Arab itu takut menghindar gitu. Tatasya'am itu, syu'mun itu merasa sial gitu loh. Meyakini ini bukan hanya sekedar penyakit, tapi penyakit yang membawa sial. Nanti kita lihat perlakuannya orang Arab terhadap Abu Lahab, keluarganya sendiri gitu loh. Fatarakahu banuhu. Jadi anak-anaknya Abu Lahab meninggalkan Abu Lahab, dibiarin aja dia begitu. Wa baqiya salasata ayyamin la tuqrabu janazatuhu. 3 hari enggak ada yang berani dekati jenazahnya itu. Saking apa? Nanti kalau kena nih ketularan, kena sial dan lain sebagainya gitu. Wala yuhawalu dafnuhu, dan mereka tidak berupaya untuk menguburkannya gitu. Dikasihani enggak yang kayak gini nih? Enggak usah ya. Enggak usah dikasihani. Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, tabat yada Abi Lahab. Celaka Abu Lahab. Ini jadinya. Mati akibat penyakit yang mengerikan seperti ini, keluarganya enggak ada yang mau dekatin jenazahnya, enggak dikuburkan. Falamma khafu as-subbata. Ketika keluarganya takut nanti orang-orang mencela, menghina, fi tarkihi, gara-gara meninggalkan jenazah ayahnya itu, hafaru lahu, ya sudahlah dikuburkan dengan keadaan terpaksa, kuburkan aja sudah.
daripada nanti jadi bahan bahan pembicaraan orang-orang. Tapi gimana cara nguburkannya? Tsumma dafa'uhu bi'udin fi hufratihi, didorong pakai kayu, disurung-surung. Jenazahnya tuh gelinding gitu. Dafa'uhu bi'udin fi hufratihi. Digali dulu lubangnya. Hafaruhu, digali dulu lubang kuburnya. Habis itu ditarik, gak ada yang berani nyentuh jasadnya. Ditarik pakai kayu, didorong sampai nyemplung masuk plek di lubang kuburnya. Wa qadzafuhu bil hijarati min ba'id, kemudian dilempari pakai batu dari jauh, enggak berani dekat-dekat. Nutupin pakai tanah tuh enggak berani. Dari jauh itu dilemparin pakai batu. Hatta warauhu, sampai tertutup jenazahnya itu. Ini kematiannya siapa? Abu Lahab, yang Allah jelaskan bahwasanya dirinya mendapatkan laknat. Tabbat yada Abi Lahab. Hakadha talaqqat Makkatu amba al-hazimah. Demikianlah para penduduk Mekah itu mendapatkan berita kekalahan yang menimpa orang-orang Quraisy, as-sahiqah fi maidani Badr. Berita kekalahan yang menyedihkan yang datang dari medan pertempuran Badr. Waqad athara dzalika fihim atharan sayyi'an jidda. Berita kekalahan ini memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi mereka. Hatta mana'u an-niyahah 'alal qatla, sampai mereka itu melarang orang-orang untuk melakukan niyahah. Niyahah itu tradisi menangisi anggota keluarga yang mati. Orang-orang jahiliyah punya tradisi gitu, tradisi meratapi menangisi mereka yang mati. Sebagian kaum hari ini masih ada yang begitu gitu loh. Diratapi. Ketika Islam datang ini nggak boleh meratapi kematian keluarga itu. Kalau nangis, sedih boleh. Karena Rasulullah SAW ketika menangisi cucunya yang meninggal, kan keluar air matanya. Salat dam'u fi khaddihi. Ala khaddihi, mengalir air mata di pipinya Nabi. Ketika ditanyakan, ma hadza ya Rasulullah? Hadhihi rahmatun yaj'aluha Allahu fi qalbi rajulin mu'min. Yang demikian ini adalah rahmat yang Allah jadikan di dalam hati seorang yang beriman. Jadi menangisi keluarga yang wafat wajar gitu. Itu manusiawi. Meratapi ini gimana? Berteriak-teriak, mengangkat suara gitu kan. Bahkan orang-orang Arab itu nanti berpuisi, bikin puisi yang menyedihkan, mengenang hidupnya gitu. Ketika disampaikan puisi-puisi itu, dilantunkan puisinya di hadapan orang-orang yang hadir pada kematian, tambah nangis lagi yang lainnya. Sampai di antara mereka nanti ada yang merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Itu tradisinya orang-orang jahiliyah pada saat itu. Nah, untuk yang gugur di pertempuran Badar nggak boleh niyahah. Kenapa gitu kan? Kenapa kok nggak boleh niyahah kayak gini? Li'alla yashmitu bihimul muslimun. Agar orang-orang muslim tidak yashmit. Apa itu yashmit? Syamata yashmitu itu maknanya dalam bahasa farahul adu bi musibatin talhaqu aduwahu, kegembiraan musuh akibat kekalahan dan musibah yang diterita lawannya gitu loh. Jadi ini ada kekalahan, ada musibah, menjadikan kaum muslimin bergembira atas kekalahannya tersebut. Jangan sampai kaum muslimin bergembira dengan kematiannya itu, jangan kita niyahah gitu loh. Jangan kita melakukan niyahah. Kata siapa? Kata orang-orang kafir Quraisy ini. Nah, kata-kata syamita yashmitu di Al-Quran sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-A'raf ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun itu berselisih. Nabi Musa marah sama Nabi Harun, ditarik rambutnya Nabi Harun. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih, ditarik kepalanya Nabi Harun.
ke arah dirinya. Tapi Nabi Harun mengatakan apa pada saat itu? Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf. Qala ibna umma innal qauma stad'afuni. Wahai putra dari ibuku, ini orang-orang menjadikan diriku lemah, istad'afuni, mendesakku, mengintimidasiku. Sampai-sampai mereka hampir membunuhku. Wa kadu yaqtulunani. Mereka hampir membunuhku gitu kan. Maka kata Nabi Harun, fala tushmit biyal a'da. Tushmit. Janganlah engkau jadikan musuh kita ini bergembira. Wala taj'alni ma'al qaumidh dhalimin. Dan janganlah engkau ikut sertakan aku ke dalam orang-orang yang zalim. Kenapa kok Nabi Harun mengatakan ketika Nabi Musa menarik rambutnya itu ini menjadi sebab musuh-musuhnya mereka berdua itu bergembira gitu kan. Bisa narik kesimpulan enggak antum? Sesama saudara berantem itu penyebab musuh Islam bergembira. Hari ini ada enggak yang berantem sama saudaranya sendiri? Jangan diulangi. Ini hanya menjadikan musuh-musuh Islam bergembira. Antum berantem di medsos. Atas nama manhaj lagi. Padahal apa? Ketidaksenangan pribadi dalam hati. Tapi di atas namakan manhaj wal'iyadzubillah. Yang senang siapa? Ya, orang kafir yang senang. Ngelihat antum berantem satu sama lain. Kalau saudaranya salah, nasihati. Saudaranya salah, luruskan. Bukan kemudian diserang. Bukan kemudian dicari aibnya, dibeberkan aibnya di medsos. Berantem satu sama lain. Akan menjadikan musuh-musuh itu yashmit, bergembira. Karena ini adalah musibah yang menimpa kaum muslimin ketika kaum muslimin itu satu sama lain berantem. Waliyadzubillah. Wa minat taraif. Di antara kisah yang menggugah di sini, kisah kesedihannya orang-orang kafir Quraisy. Ada kisah Al-Aswad ibn al-Muttalib. Bahwasanya Aswad ibn al-Muttalib usiba salasatun min abnaihi yauma Badr. Anaknya tiga-tiganya mati. Di hari Badar itu. Wa kana yuhibbu an yabkiya alaihim. Sangat ingin sekali Aswad ini melakukan niyahah, meratapi kematian tiga anaknya ini gitu loh. Wa kana dhariral basar. Beliau ini buta matanya. Fasami'a lailan sauta naihah. Suatu malam beliau mendengarkan ada suara perempuan yang nangis meratap-ratap. Faba'atha ghulamahu, diutuslah budaknya. Wa qala unzur hal uhillan nuhab. Coba lihat, tolong dicek apakah menangisi nuhbah. Nuhab itu jam'u nuhbah. Apakah nuhab, tangisan itu sudah dihalalkan, sudah dibolehkan? Hal bakat Quraisyun ala qatlaha. Apakah ini Quraisy sudah menangisi jenazah-jenazah yang terbunuhnya, korban-korban perangnya itu tadi? Sudah atau belum? La'alli abki ala abi Hakimah. Agar aku, kalau memang ini udah boleh, aku mau menangisi, meratapi kematian Abu Hakimah, yaitu anaknya. Fa inna jawfi qad ihtaraq. Tenggorokanku ini udah kebakar. Artinya udah panas banget untuk nangis. Udah panas banget untuk meratap-ratap, mengeluarkan suaranya dengan suara yang tinggi gitu. Faraja'al ghulam, pulang. Siapa? Ghulamnya itu, budaknya itu pulang, dikatakan apa? Innama hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adallathu. Itu tangisan wanita yang kehilangan untanya. Untanya hilang, nangis. Keluarganya enggak boleh nangis gitu, orang Quraisy itu. Mendengar berita itu, cuma unta kayak gini hilang nangis. Ini anakku 3, aku enggak boleh nangis. Marah Aswad. Falam yatamalak, enggak sabar lagi. Al-Aswad nafsahu, dia enggak bisa menahan dirinya lagi untuk menangis, maka menangislah dia sambil melantunkan syair.
yang syairnya itu kemudian ditulis di dalam diwan-diwan syair. Atabki an yadhilla laha ba'irun wa yamna'uha minan naumis suhudu. Apakah dia menangisi untanya itu kemudian ia tidak tidur malam gitu kan. Sampai begadang enggak tidur malam cuma untuk menangisi untanya yang mati. Fala tabki ala bakrin, janganlah kamu itu menangisi unta kamu yang hilang itu. Bakar itu unta yang kuat. Habis nih. Habis syair ini insyaallah kita selesaikan. Walakin ala badrin taqasaratil jududu. Tapi menangislah terhadap korban-korban yang gugur di Badar ini. Taqasaratil jududu, karena gugurnya mereka itu menjadikan semangat kita itu berkurang. Ala badrin sarati bani Husaysin. Menangisilah, tangisilah apa? Badar itu. Sarati bani Husaysin. Yaitu apa? Sarat itu syariah. Pasukan-pasukan yang dari Bani Husais. Bani Husais itu salah satu subqabilah dari Quraisy. Wa Makhzumin, dari Bani Makhzum. Warahti Abil Walid, dan rombongannya Abul Walid. Wa bakki in bakaiti ala Aqil. Silahkan kamu nangis kalau kamu nangisnya itu kepada keluarganya Aqil. Wa bakki Harithan asadal usudi. Nangisilah Anda, menangislah Anda terhadap siapa? Harith, sang singa di antara singa yang lain gitu. Wa bakkihim, tangisi mereka. Wala tusammi jami'an, dan jangan sebutkan semuanya. Wa ma li Abi Hakimah min nadidi. Tidaklah ada gantinya bagi Abu Hakimah, anaknya dia gitu kan. Anakku ini enggak ada gantinya lagi ya. Ala qad sada ba'dahum rijal walaula yaumu badrin lam yasudu. Setelah hari ini akan ada orang-orang yang mulia. Kalau bukan karena hari Badar, mereka tidak akan mulia. Memberikan isyarat sindiran kepada kaum muslimin. Yang mana setelah hari Badar itu mereka mulia. Sebelumnya mereka enggak mulia. Kalau bukan hari Badar, tidak menjadikan mereka mulia. Ini yang lantunkan oleh Al-Aswad Ibnil Muttalib ini sambil menangisi dan meratapi siapa? Putra-putranya yang gugur di dalam perang Badar ini. Ini akhir yang kita baca pada saat ini mengenai berita kekalahan yang didengar oleh ahli Makkah. Insyaallah nanti setelah Isya kita akan membaca sedikit bagaimana keadaan kaum muslimin mendengar berita kemenangan yang ada di Madinah. Tadi kan kabar di Mekah, kemudian kita akan mendengar kabar di Madinah bagaimana. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita melanjutkan sedikit berkenaan dengan apa yang terjadi di Madinah. Tadi kita telah melihat episode atau keadaan yang terjadi di Mekah setelah datangnya kabar kekalahan orang-orang kafir Quraisy. Sekarang kabar kemenangan itu datang ke Madinah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan Al-Madinatu tatalaqqa amba an-nasr. Madinah menerima berita kemenangan. Qala wa lamma tammal fathu lil muslimina arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiraini ila ahli Madinah. Setelah kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sempurna kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang, basyiraini, pembawa berita gembira, ila ahlil Madinah, menuju ke Madinah, agar diberitakan berita tersebut kepada penduduk Madinah. Liyu'ajjila lahumul busyra, untuk menyegerakan mereka menerima berita gembira. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan suatu sunnah. Apabila antum mendapatkan nikmat dari Allah, kegembiraan dari Allah,
untuk menyampaikan kepada orang-orang yang antum cintai berita gembira tersebut. Baru dianugerahi anak, sampaikan berita ke keluarga yang jauh dengan segera gitu. Alhamdulillah. Hingga orang-orang yang kita cintai itu ikut bersyukur. Jadi yang bersyukur bukan antum saja. Dengan disampaikannya berita gembira atas nikmat yang Allah berikan kepada antum gitu kan. Semakin banyak yang bersyukur, semakin banyak hamba Allah yang melakukan amal soleh gitu. Syukur kan amal soleh toh, syukur. Nah, jadi antum senang sendiri, disimpan sendiri, yang bersyukur antum. Nah, orang lain juga sampaikan berita tersebut agar lebih banyak di muka bumi ini nanti yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengutus 2 orang. Arsala Abdullah ibn Rawahah basyiran ila ahli al-aliyah. Yang pertama adalah Abdullah ibn Rawahah, diutus untuk menyampaikan berita gembira ini kepada penduduk Madinah yang berada di atas Ahlul Aliyah. Dia menempati lembah Yasrib yang sebelah atas, dekat dengan kaki gunung. Wa arsala Zaid ibn Harithah, dan mengutus Zaid ibn Harithah ila ahli Safilah, kepada penduduk lembah Yasrib yang berada di muaranya, di bagian dataran rendah lembahnya. Jadi lembah ini kan meninggi terus ke wilayah Gunung Ur dengan Thaur dengan Ir. Nanti yang berada di atas dan berada di bawah dibagi menjadi 2 tempat itu. Wa kana al-yahudu wal munafiqun, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, qad arjafu fil Madinah bi isya'atid di'ayatil kadhibah, bi isya'atid di'ayatil kadhibah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik arjafu itu khodu itu? Larut di dalam perbincangan mereka, menyibukkan diri di dalam perbincangan mereka. Untuk apa? Perbincangan tersebut yang sifatnya isya'ah, menyebarkan. Ad-di'ayat, di ayat itu anggapan-anggapan, asumsi-asumsi al-kadhibah, yang dusta. Lihat, orang Yahudi, orang munafik senangnya apa? Ngobrolin perkara-perkara yang sifatnya masih asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, tebakan-tebakan, yang mana semuanya kadzib, dusta. Bukan modelnya orang Yahudi dan orang munafik untuk tabayun. Orang yang beriman selalu tabayun. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh perintah untuk tabayun itu bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba' fatabayyanu. Yang disuruh siapa di sini? Orang-orang beriman. Kalau datang berita kepada kalian dari orang fasik gitu, tabayyunlah, cek kebenaran beritanya. Kebalikannya, di masa Nabi orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ini orang yang gak senang tabayyun. Mereka lebih senang memperbincangkan, mengobrolkan, mendiskusikan hal-hal yang masih di ayat, dugaan-dugaan, asumsi-asumsi, dan itu disebarkan. Isya'ah, disebarkan. Hatta annahum asya'u khabara maqtalin nabi, sampai mereka itu dengan beraninya menyebarkan berita terbunuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kurang ajar ini orang. Coba nanti antum lihat di sini apa yang menjadi sebab dasar asumsi mereka menyebarkan berita kematiannya Nabi. Antum lihat di sini. Hari ini
Kalau ada yang seperti ini, segera bertaubat. Nasihati dan segera bertaubat. Karena mirip dengan karakternya orang-orang munafik di Madinah. Walamma ra'a ahadul munafiqina Zaid bin Harithah raqiban al-Qaswa. Ketika mereka melihat Zaid bin Harithah menunggangi Qaswa. Qaswa itu nama untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, baru ngelihat Zaid bin Harithah menunggangi untanya siapa? Untanya Nabi. Langsung keluar kesimpulan beritanya itu dari apa yang dilihatnya itu. Laqad qutila Muhammad. Wah, ini benar sudah terbunuh sudah Muhammad nih. Karena untanya yang menunggang bukan Nabi Muhammad, untanya yang menunggang orang lain, mesti orangnya mati nih. Kurang ajarnya orang munafik tuh kayak gitu. Jadi apa yang dilihat, kesimpulannya itu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Hari ini mudah-mudahan yang hadir di majelis ini tidak demikian karakternya. Langsung disebar-sebarin, sebar-sebarin. Ini ngelihat kan, nanti ada yang dengar. Baru dengar gini, oh berarti begini. Wa hadhihi naqatuhu na'rifuha. Ini untanya kita udah tahu. Wa hadza Zaid la yadri ma yaqulu min ar-ra'. Ini Zaid datang diem tuh. Kelihatan mukanya pucat. Mesti mati ini. Sembarangan ngomong. Wajah afalla. Mesti ini datang dengan membawa berita kekalahan. Falla itu munhazima. Falamma balaghar rasulani, ketika sudah sampai benar-benar sampai dua utusan Nabi ini, ahata bihimal muslimun. Baru orang-orang muslim itu datang mengelilinginya, menunggu kabarnya. Kan mereka belum menyampaikan sebelum untanya itu datang dengan sampai di tempat dan diam dengan tenang kan. Ditenangkan dulu, dikondisifkan dulu situasi, baru disampaikan beritanya. Wa akhadhu yasma'una minhumal khabar. Mereka bersegera untuk mendengarkan apa sih kabar yang terjadi. Apa sih kabarnya tentang yang terjadi di mana? Di Badar ini. Hatta ta'akkada ladaihim fathal muslimin, sampai ketika mereka sudah yakin sekali, ta'akkada meyakinkan kemenangan kaum muslimin, fathal muslimin, barulah kemudian apa? Diumumkan. Fa'ammatil bahjah was surur. Maka kegembiraan dan sukacita itu barulah kemudian diumumkan. Nah, lihat orang-orang muslim ta'akkada. Dicek lagi kebenarannya, benar enggak? Padahal Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi, mungkin enggak berdusta. Sahabat Nabi, anak didiknya Nabi, santrinya Nabi gitu. Muridnya Nabi gitu. Istilahnya sahabah. Tapi mereka ini mengambil ilmu langsung dari Nabi, dididik langsung oleh Nabi SAW. Kecil kemungkinan mereka berdusta. Tapi karena memang menjadi sifatnya orang mukmin, karakternya orang mukmin itu untuk mencari tahu kebenaran itu dengan pasti. Hatta ta'akkada ladaihim fathal muslimin, sampai mereka mengetahui dengan benar dan pasti kemenangan kaum muslimin, barulah kegembiraan dan sukacita itu diumumkan. Wahtazzat arja'ul Madinah tahlilan wa takbira. Seluruh penjuru Madinah itu kemudian berdecak atau berguncang dengan apa? Dengan tahlil dan takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ditinggikan kalimat Allah pada saat itu. Kalimat yang pada saat diucapkan di Mekah, pengucapnya itu dilempari batu.
Maka setelah kemenangan ini, kalimat ini diucapkan di Madinah dengan sukacita dan tidak ada yang berani untuk menghalangi dan membungkam mereka mengucapkan kalimat ini. Wa taqaddama ru'usul muslimin alladzina kanu bil Madinah ila tariqi Badr. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin bersegera untuk menuju jalan menuju Badr itu. Jadi keluar Madinah menuju jalan menuju Badr itu untuk apa? Liyuhanni'u Rasulullah, untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal fathil mubin, dan mengucapkan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat atas apa? Bihadzal fathil mubin, atas kemenangan yang benar-benar nyata ini. Qala Usamah ibn Zaid, Usamah ibn Zaid mengatakan apa? Usamah bin Zaid putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tadi yang disuruh nyampaikan khobar. Zaid bin Harithah ikut perang, putranya Usamah tadi nggak ikut perang. Kenapa? Diperintahkan oleh Nabi menemani Utsman bin Affan untuk merawat putrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Maka dikatakan oleh Usamah bin Zaid, atana al-khabaru hina sawwaina turab ala Ruqayyah binti Rasulillahi allati kanat inda Utsman ibn Affan. Berita kemenangan Badar itu datang kepada kami ketika kami baru saja selesai untuk meratakan tanah di atas kuburannya Ruqayyah. Artinya Utsman bin Affan dan Usamah bin Zaid itu enggak sempat ikut perang Badar karena diperintahkan oleh Nabi rawat Ruqayyah yang sedang sakit ini. Ternyata Allah berikan kemenangan di sana. Allah panggil putri kesayangannya Nabi ya. Salah satu putri kesayangannya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertempuran Badar ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallafani 'alaiha ma'a Utsman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku dan Utsman sebagai suaminya untuk mengurus keperluannya Ruqayyah. Jadi untuk perawatan beliau selama masa sakit, aku dan Utsman yang bertanggung jawab, kata Usamah. Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an, innamal usri yusra. Ada kesusahan, ada kemudahan. Nanti setelah kemudahan ada kesusahan. Demikian Allah jadikan kehidupan di muka bumi ini. Enggak ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan senang terus, dan tidak ada yang Allah jadikan sedih terus gitu. Kehidupan di muka bumi ini ada dua ini, selalu kita menghadapi itu gitu. Susah, senang, senang, susah, susah, senang, senang, susah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang mukmin dua senjata. Senjata apa? Syukur dan sabar. Ketika mendapatkan sesuatu yang senang dia bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang buruk dia bersabar. Orang mukmin dua ini senjatanya. Nanti ketika sudah di akhirat barulah datang kesenangan yang tidak akan datang kesedihan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya nanti di hari akhir Rasulullah SAW mengabarkan yunada fil jannah, nanti akan diserukan di surga. Diserukan di surga apa? Lakum antashibbu wala tahramu. Silahkan kalian untuk muda dan tidak akan tua kalian itu. Lakum antasihhu fala tasqamu. Silahkan kalian untuk sehat dan tidak sakit. Walakum antan'amu. Silahkan kalian menikmati kenikmatan ini. Fala tabta'isu. Dan kalian tidak mendapatkan keburukan setelah ini. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang didapati di dunia itu ada lawan-lawannya. Antum diberi sehat, Allah jadikan sakit hingga orang sehat takut sakit. Tapi di surga lakum an tasihhu fala tasqumu.
Anda akan sehat dan tidak akan sakit. Jadi nggak ada BPJS nanti itu di akhirat itu. Lakum antahyau fala tamutu, silahkan Anda hidup dan tidak mati. Sekarang kan yang hidup takut mati. Yang hidup takut mati. Mati nggak usah ditakuti. Yang ditakuti adalah ketika mati tidak dalam keadaan taat, itu yang takut. Itu yang seharusnya takut. Takut mati kalau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang harusnya ditakuti. Kalau mati dalam keadaan taat, itu yang harusnya dicita-citakan. Cita-cita mati dalam keadaan taat kepada Allah. Cita-cita mati dalam keadaan mengajar anak-anak tahfidz Quran. Ayo diulangi. Ulangi lagi supaya lancar hafalannya. Pluk, mati. Alhamdulillah. Mati dalam keadaan apa? Mengajarkan orang-orang syahadat baru masuk Islam gitu kan. Diajarkan dia sholat. Lagi belajar, antum yang ngajarin mati. Fustum warabbil Ka'bah. Demi Allah Tuhannya Ka'bah kalian, jika kematiannya seperti itu, ini adalah kesuksesan. Kematian dalam keadaan menyerukan agama Allah, kematian dalam keadaan meninggikan agama Allah, kematian dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, itulah kesuksesan. Kesuksesan yang gilang gemilang. Sebagaimana wafatnya. Nanti setelah perang Uhud kita akan lihat pengorbanan para sahabat, kematian-kematian yang indah itu nanti akan kita lihat di perang Uhud. Ini kan yang mati siapa? Yang banyak mati kan Quraisy toh. Matinya buruk-buruk tuh. Sudah dapat enggak yang Allah ancamkan kepada kalian? Iya. Kami sudah mendapati yang Allah janjikan kepada kami. Tapi ada kematian-kematian yang indah di sini yang sudah kita baca kemarin. Tapi enggak disebutkan dia matinya dibacok kayak dimbaan. Nanti di perang Uhud ada yang matinya itu pamannya Anas bin Malik nanti. Matinya itu jasadnya enggak diketahui. Kenapa? Udah hancur. Mukanya enggak dikenal lagi. Dikenal cuma jempolnya. Oh ini kakakku ini. Dikenal dari jempolnya. Yang lainnya hancur semua. Ada tebasan, tusukan, robekan, hancur semua badannya. Dan sebelum mati, Anas bin Nadhr namanya, mengatakan apa? Al-jannah ya Sa'ad. Kan dihalangi itu. Jangan kamu maju sendirian ke sana. Al-jannah ya Sa'ad. Ini ajidu rihaha min duni Uhud. Aku udah cium baunya itu di balik gunung Uhud ini. Ini kematian yang indah. Saya punya cita-cita seperti itu gitu loh. Antum harusnya cita-cita kayak gitu loh. Bercita-cita untuk mati syahid. Meskipun nanti tidak Allah berikan, pahalanya Allah berikan. Khalid bin Walid cita-cita mati syahid, tapi beliau wafatnya bukan di medan pertempuran. Nah, mungkin pembahasan kita sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang nanti ada beberapa riwayat yang berkenaan dengan penutup peristiwa di akhir perang Badar. Ada beberapa permasalahan seperti pembagian harta rampasan, kemudian bagaimana perlakuan terhadap para tawanan. Itu di perang Badar nanti akan kita bahas gitu kan. Kemudian ayat-ayat Allah yang turun pada perang Badar ini apa-apa saja, supaya nanti antum bisa lihat nanti di dalam Al-Qur'an, oh kalau antum baca Quran sampai surah ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan apa yang terjadi di perang Badar. Nah, nanti setelah ini selesai insyaallah kita akan melanjutkan kepada aktivitas-aktivitas militer setelah perang Badar dan sebelum perang Uhud. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada beberapa riwayat peristiwa yang akan kita bahas nanti pada kesempatan yang akan datang. Ini ada pertanyaan dari salah seorang ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadzana, mohon berikan kami tarikh atau berikan kami sejarah
awal mula para ulama berdakwah kepada keluarga dan orang di sekitarnya hingga mempunyai majelis. Wih, kalau para ulama banyak ya. Ini yang Nabi Muhammad belum selesai. Kalau mau melihat ini Nabi Muhammad sudah dakwah ke keluarganya, baru dakwah ke yang lain. Mungkin nanti sama ustadz yang lain saja mintanya. Saya masih punya amanat untuk menyelesaikan yang Nabi Muhammad dulu. Karena beliaulah junjungan kita dan imam kita nanti di akhirat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari di mana kami nanti akan membangkitkan orang-orang itu dengan imam-imamnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan apa? Ini satu keutamaan bagi para ahli hadis. Kenapa? Imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini imamnya kaum muslimin. Jadi di nomor satukan dulu Rasulullah untuk saya selesaikan. Adapun nanti yang untuk para ulama saya nggak punya data banyak gitu loh. Saya nggak punya data banyak mengenai riwayat mereka dari awal dakwah sampai kemudian punya majelis gitu. Alangkah lebih baiknya antum sendiri tulis sejarah antum gitu loh. Mulai sekarang dakwah sampai nanti antum punya majelis. Jadi insya Allah jadi apa? Jadi autobiografi gitu. Nah, autobiografi itu apa sih? Tulisan sejarah hidup diri sendiri gitu. Bolehkah nulis yang kayak gitu? Kenapa nggak boleh? Kan nanti dikatakan sombong, biarin aja orang ngomong sombong. Al-Quran sudah memerintahkan untuk itu. Apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda, fahaddits, ceritakanlah. Ceritakanlah. Menyombongkan diri atas kelebihan dan menceritakan kenikmatan Allah itu benang tipis. Oleh karena itu Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah punya kitab namanya At-Tahadduts bin Ni'mah. Ini autobiografi beliau. Beliau menceritakan sejak kecil itu belajarnya gimana. Itu dalam kitabnya At-Tahadduts bin Ni'mah. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menuliskan autobiografi beliau sendiri di dalam kitab biografi para ulama Mesir. Nah, di dalam kitab biografi para ulama Mesir itu beliau tuliskan dirinya di antara para qadhi atau hakim yang ada di Mesir. Menuliskan biografi dirinya sendiri. Ada banyak tuntunan uswah para ulama yang menuliskan biografi dirinya sendiri gitu loh. Dalam rangka apa? Tahadduts bin ni'mah, bukan dalam rangka menunjukkan apa? Kelebihan yang ada pada dirinya dan menyombongkan apa yang ada pada dirinya, tidak. Tapi ini tahadduts bin ni'mah. Oleh karena itu yang ditulis dengan didasarkan keikhlasan kepada Allah angkat tulisan itu. Maka Allah angkat Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah dengan semua karya tulisnya. Sebagian antara sejarah penulisan ilmu-ilmu Islam sampai zaman sekarang itu kan yang menulis itu banyak. Ribuan para ulama itu punya karya tulis, jutaan bukan ribuan lagi. Di setiap zaman itu ada banyak. Coba hitung Hijriyah itu berapa sekarang? 1400 Hijriyah kan sekarang abadnya. Abad ke-14 Hijriyah ini. Nah, pada abad ini gitu, artinya sudah 14 kali 100 tahun gitu loh. Yang sudah dilalui. Setiap 100 tahun itu ulamanya masa 1, 2, 3 saja. Di setiap abad-abad kaum muslimin ini kan ulama tuh banyak yang punya karya tulis. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala angkat dan dipelajari oleh kaum muslimin, diambil manfaatnya oleh kaum muslimin berapa? Hanya beberapa saja gitu. Yang kemampuan hadisnya seperti Imam Bukhari itu banyak enggak? Banyak. Cuma tidak Allah angkat. Imam Bukhari yang Allah angkat. Padahal di hari itu beliau kena fitnah. Difitnah bahwasanya Imam Bukhari itu meyakini akidah khalqul Quran.
Setelah difitnah seperti itu, keluar fatwa dari ulama di Naisabur, jangan hadiri majelisnya Imam Bukhari. Semula yang majelisnya itu orang hadir sampai ke atap rumah gitu kan, saking banyaknya ini, untuk mendengar hadis dan meriwayatkan dari Imam Bukhari. Tidak bersisa kecuali 2 orang, salah satunya Imam Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi. Yang lainnya dikasih fatwa jangan hadir majelisnya, enggak hadir beneran gitu kan. Tapi lihat sekarang, yang memberi fatwa untuk jangan hadir, kenal nggak antum namanya siapa? Anda tahu toh? Tapi antum lebih mengenal nama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Allah yang angkat. Beliau melakukan untuk Allah, beliau melakukan ikhlas untuk Allah, Allah yang angkat nanti. Allah yang akan memunculkan itu. Mungkin pada saat itu orang melihat tidak ada lagi yang mau belajar sama Imam Bukhari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu bukan jadi masalah. Yang di hadis haud sudah disampaikan oleh diceritakan oleh Nabi tentang haud, bahwasanya masing-masing Nabi itu punya haud, punya telaga. Ada Nabi yang umatnya banyak, ada Nabi yang umatnya 1-2 orang, ada Nabi yang sendirian di telaganya nggak punya umat. Itu Nabi. Yang bukan Nabi gimana? Ada ustadz nggak ada jamaahnya yang hadir, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, ustadz bukan nabi gitu loh. Nggak ada jemaahnya nggak apa-apa. Makanya guru saya dulu pernah mengajarkan, Kiai Haji Imam Zarkashi rahimahullah, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo bersama dengan 2 kakaknya, pernah memberikan wasiat kepada santri-santrinya. Andai kata santri yang belajar dengan saya hanya 1 saja, akan tetap saya ajar. Dan jika tidak ada santri yang mau belajar dengan saya, maka saya akan mengajar dengan pena. Saya akan nulis. Santri di tempat saya awalnya 11. Sekarang rontok jadi 4 orang. Alhamdulillah. Jadi Allah kasih sekarang 4 orang. Yang 4 orang inilah yang dipelihara betul-betul. Jangan disia-siakan, itu anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan 4, 1 masih tetap saya ajar. Gak ada yang mau belajar, saya berdua dengan Ustadz Zaidan nanti neliti, nulis kajian, mengkaji ilmu dan terus mempelajari yang lain gitu kan. Kalau gak ada yang mau belajar, bukan tujuan dari dakwah itu bukan banyak-banyakan murid, bukan banyak-banyakan santri, bukan banyak-banyakan jamaah, tapi Allah amanatkan ilmu bagi kami harus menyampaikan. Allah amanatkan ilmu bagi kami berupaya ada yang meneruskan nantinya. Ini yang dinamakan kaderisasi, pengkaderan. Jadi sebelum saya wafat, sudah ada yang bisa menggantikan. Itu keinginan saya seperti itu. Oleh karena itu kami berupaya melalui lembaga pendidikan kami untuk mendidik calon-calon yang bisa melanjutkan pengajaran agama ini. Jangan sampai terputus. Patah tumbuh, hilang berganti. Sebelum patah sudah harus tumbuh, sebelum hilang sudah harus dicari, dicalonkan gantinya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binsun TV, saluran dakwah Samarinda.